Banda Aceh Real Radio, Hikoya 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muda di Hikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Selamat pagi kalau muda, senang sekali saya Real DJ Tata kembali hadir menemani suasana paginya kalau muda. Tepatnya di hari Jumat 21 Mei 2021. Nah, di pagi hari ini kalau muda kita ada program bincang-bincang, yaitu dengan tema konversi rekening bank konvensional ke bank syariah bersama Bank Syariah Indonesia. Nah, di samping saya ya kalau muda juga sudah hadir dua orang narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Edi Gunawan MEC. Selamat pagi Bapak. Ya, gimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Dan juga yang kedua ada Bapak Saiful Musadir selaku Retail Financing Business Deputi ya Pak ya? Iya, selamat pagi juga Bapak. Selamat pagi. Nah, buat kalau muda semua, kita bakalan bincang-bincang dari jam 9 hingga jam 10 pagi ini. Dan buat kalau muda semua yang ingin bergabung bisa langsung di 0823 63045106. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang di pagi hari ini, kalau muda jangan kemana-mana dulu, tetap stay terus di Hikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Kalau muda di Hikoya 106 FM, kembali lagi kita masih di gelaran bincang-bincang, yaitu dengan tema konversi rekening bank konvensional ke bank syariah. Nah, langsung saja nih ya Bapak ya, langsung saja mungkin saya punya pertanyaan langsung untuk Bapak Saiful Musadir. Nah, mengenai tema kita nih Pak di pagi hari ini ya. Untuk BSI sendiri, bagaimana sih Pak nih kesiapan produk BSI dalam proses konversi dari bank konvensional di Aceh gitu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Dr. Edi Gunawan yang kami hormati, Mbak Tata dan seluruh kaula muda pendengar Hikoya FM yang kami banggakan. Pertama sekali terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini untuk bisa berinteraksi dengan kaula muda pendengar Hikoya FM. Alhamdulillah ya, Bank Syariah Indonesia adalah bank hasil merger dari tiga bank syariah anak usaha bank BUMN. Dalam hal ini ada BNI, ada Bank Mandiri, kemudian Bank BRI. Masing-masing anak usahanya adalah Bank Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Alhamdulillah per 1 Februari 2020 yang lalu bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Menyambut berlakunya Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018, sebelumnya masing-masing legacy Bank BSI mulai tahun 2019 itu sudah mempersiapkan diri dalam rangka untuk melakukan proses konversi produk-produk portofolio dari bank konvensional ke bank syariah. Artinya kesiapan BSI sebenarnya diawali oleh kesiapan bank-bank legacy yang bergabung ke BSI. Tahun 2019 BRI Syariah sudah melakukan proses konversi dan alhamdulillah di tahun 2020 tuntas. Dan sisa saat ini adalah beberapa portofolio dari Bank Mandiri dan Bank BNI yang sedang proses konversi. Produk kesepadanan sudah kita siapkan, produk-produk yang ada di bank konvensional, layanan, ya, jaringan IT, itu semua kita migrasikan secara bertahap sehingga nasabah tetap akan bisa menikmati kenyamanan yang sama sebenarnya sebagaimana dulu di bank konvensional. Dan kita juga memperkuat dari sisi digitalisasi. BSI punya BSI Mobile ya, dengan fitur-fitur yang sangat lengkap untuk pembayaran, transfer, kemudian e-commerce ya, termasuk untuk pembelian bermacam-macam kepentingan nasabah. Kita siapkan di aplikasi mobile BSI yang bisa di-download melalui aplikasi Play Store, dan prosesnya sangat gampang dan mudah. Harapan kami dengan syariah, nasabah tetap akan merasa nyaman, layanan tidak terkurangi, produk-produk pun kami siapkan produk kesepadanan. Demikian Mbak Tata. Oke. Nah, untuk BSI sendiri Pak, untuk kesiapan tadi kan produknya gitu Pak ya. Kalau untuk kesiapan BSI dalam memberikan pelayanan nih Pak, apa masih sama ataupun ada yang ditambahkan gitu? Menurut Bapak? Baik, terima kasih.
sebagai bentuk penghargaan kami sebenarnya terhadap implementasi kanun di Aceh, kami jauh hari mempersiapkan diri agar layanan yang kami berikan itu minimal sama dengan yang dulu diberikan oleh konvensional. Kami berupaya keras, mudah-mudahan layanan kami nantinya akan lebih baik daripada yang selama ini diterima dari konvensional. Demikian Mbak Tata. Oke, nah itu dia ya Kalau Muda untuk produknya sendiri. Kalau Muda nggak perlu takut karena BSI banyak sekali produk-produk baru ya Pak ya, dan juga pelayanannya insya Allah akan dibuat lebih baik lagi. Dan untuk Pak Edi ya, saya ingin bertanya sedikit ini apa nih Pak dasar pelaksanaan konversi dari konvensional ke syariah? Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Terima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang kita dapatkan pada pagi ini. Baik, mengenai dasar dari pelaksanaan konversi pada hari ini, konversi ini sebenarnya saya luruskan sedikit, sebenarnya kita ini tidak konversi sebenarnya kita, karena memang kita ini dari dulu kita memang pelaksanaan di Aceh ini adalah berdasarkan kanun nomor 11 2018 kita melaksanakan LKS. Jadi yang konversi dulu dari konvensional ke ini adalah Bank Aceh ke Bank Aceh Syariah ya. Kalau kita di Aceh ini Bank BRI Syariah sudah ada jauh-jauh hari dulu. Dan sekarang bank konvensional tidak berlaku lagi di Aceh, dan semua aset-aset bank konvensional, karena ini seperti disampaikan Pak Saiful tadi, maka diserahkanlah ke Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, karena sebagai anak usaha mereka. Jadi mungkin ada juga terjadi proses konversi aset segala macam, akun segala macam menjadi akun syariah. Jadi ini juga ada perubahan aset Pak ya, dari aset konvensional kepada aset syariah, dari akun konvensional menjadi akun syariah gitu ya. Jadi itu ada fatwa DSN-nya itu mengenai bagaimana perubahan aset itu berupa dan liabilitas ya. Kemudian dasar lain-lainnya samping kanun tadi adalah MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa antara pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perekonomian syariah di Aceh ini. Kemudian juga pasal 21 Kanun Aceh nomor 8 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam di Aceh. Jadi payung hukumnya sebenarnya banyak sekali. Ada juga Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 2008. Kemudian ada POJK nomor 31 2014 tentang usaha pembiayaan syariah. Jadi sebenarnya payung hukum untuk melaksanakan pembiayaan syariah ini kita sudah kuat sekali di Indonesia. Di samping instrumen-instrumen lainnya ada pasar modal syariah, ada KNE, KS, dan berbagai macam lainnya untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan syariah atau usaha lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh. Jadi secara nasional, alhamdulillah sudah payung hukumnya, instrumennya sudah banyak sekali yang bisa dijadikan dasar landasan untuk melaksanakan LKS di Aceh. Baik, nah kalau untuk harapan Bapak nih Pak dari perubahan ini sendiri, ataupun kita lihat dari kanun LKS sendiri, itu terhadap kemajuan ekonomi umat dan daerah Aceh khususnya itu harapannya seperti apa gitu Pak? Ya, karena kita di Aceh ini kan sudah sejak zaman dulu ya sebagai daerah Serambi Mekah, Aceh ini melaksanakan syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya tentunya masyarakat Aceh pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya mendamakan perekonomian syariah yang terbentuk dalam suatu sistem perekonomian nasional, dalam sistem lembaga keuangan nasional, sehingga masyarakat Aceh pada khususnya itu bisa mendapatkan sistem keuangan yang Islami yang adil, amanah, dan bebas dari riba tentunya. Riba Pak ya.
Oke, baik. Nah, itu dia kalau muda sedikit ya, baru sedikit sudah seru nih Pak ya. Karena banyak juga nih kalau muda yang bingung nih Pak, kenapa harus diganti ke BSI gitu-gitu ya Pak ya. Dan buat kalau muda semua tetap stay terus karena kita masih berbincang-bincang hingga pukul 10 siang. Dan buat kalau muda semua juga yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di sini ya, bisa langsung di 0823 6304 5106. Kalau muda di Koya 106 FM Banda Aceh Real Radio, kembali lagi kita masih di program Bincang-Bincang, yaitu dengan tema konversi rekening bank konvensional ke bank syariah. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Saiful Musadir sendiri ya, bahwa BSI Bank Syariah Indonesia sendiri memiliki produk yang sangat berkualitas ya kalau muda, yaitu BSI Mobile, di mana nasabah dimudahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan gitu ya Pak ya. Dan untuk selanjutnya nih Pak, seperti kita ketahui bahwa saat konversi masih berlangsung saat sekarang ini Pak ya, satu sisi BSI sedang melakukan proses merger, dan bagaimana nih BSI sendiri menghadapi proses agar berjalan dengan lancar gitu Pak. Baik, terima kasih teman-teman kaula muda para pendengar Radio Nikoya yang kami muliakan ya. Merger 3 bank syariah milik Himbara menjadi BSI bagi masyarakat Aceh itu adalah satu anugerah sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena kemarin ketika kita melakukan proses konversi dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI ke masing-masing syariah anak perusahaan, itu kan banknya relatif kecil-kecil. Nah, sehingga mungkin banyak produk layanan yang belum semuanya terakomodir. Ya. Nah, dengan merger tentu produk-produk unggulan di masing-masing bank legacy itu akan menjadi produk bersama. Besar. Ya, misalnya dulu di BRI Syariah itu belum ada yang namanya kartu pembiayaan. Iya. Nah, tapi ada di BNI Syariah. Nah, ketika bergabung maka kartu pembiayaan itu menjadi produknya BSI. Iya, betul. Nah, sama juga mungkin di BNI Syariah atau Mandiri Syariah belum ada produk-produk UMKM seperti mikro misalnya. Iya. Nah, dengan produk itu ada di BRI Syariah. Dengan bergabung, maka produk-produk di BSI akan semakin lengkap, semakin kompleks. Iya. Nah, walaupun kita kemarin baru melakukan proses konversi dan saat ini masih ada sisa yang di Mandiri dan di BNI, karena kita sudah berpengalaman di tahun sebelumnya, maka proses konversi ini hanya penyelesaian sisa-sisa saja. Sisa-sisa saja ya Pak ya. Nah, sementara merger ini adalah dalam rangka mendukung yang kemarin itu tidak lengkap di bank-bank legacy sebelumnya ini menjadi lengkap. Iya. Sehingga kekhawatiran masyarakat Aceh terhadap kemungkinan menurunnya kualitas layanan, menurunnya jumlah varian produk itu teratasi ya, atau terjawab dengan bergabungnya bank-bank ini menjadi BSI. Dan sebentar lagi untuk Aceh kita akan melakukan proses roll out namanya. Iya, proses roll out. Tanggal 1 Februari itu penggabungan legal mergernya, dan pada bulan Juni nanti, tepatnya insya Allah di tanggal 7 Juni, kami akan melakukan proses roll out penggabungan sistem. Nah, sehingga para nasabah kami yang saat ini mungkin masih menggunakan ATM BRI Syariah, ATM BNI Syariah, ATM BSM, nanti semuanya akan menjadi buku BSI ya, tabungan BSI dan kartu BSI. Baik. Nah, dan mudah-mudahan ini akan lebih memudahkan. Nah, untuk masyarakat mungkin Pak ya, yang kalau muda juga yang sedang mendengarkan, mungkin syarat apa yang harus mereka penuhi untuk bisa mengubah ATM, mungkin ATM mereka yang konvensional ke yang syariah sekarang, ataupun mengubah semuanya ke BSI. Ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi gitu Pak? Mungkin baik. Apa gitu? Makasih. Kaula muda para pendengar Niko FM ya, yang kami muliakan. Bila saat ini masih memegang tabungan konvensional di Aceh, untuk yang nasabah Mandiri dan nasabah BNI, ini masih punya kesempatan untuk menyelesaikan proses konversi dari konven ke syariah. Tinggal datang ke
kantor cabang BNI Syariah atau BSM ya, yang sebelumnya ya, yang sekarang memang sudah BSI semua ya. BSI Tapi semua. mungkin nasabah tahulah. Iya. Tinggal datang ke sana. Nanti untuk membuka rekening BSI, atau bisa juga ke semua unit kerja BSI ya, dengan membuka rekening BSI, kemudian memindahkan saldonya ke rekening BSI yang dibuka. Untuk nasabah BRI konvensional yang mungkin masih tertinggal 1-2 belum menyelesaikan konversi, juga silakan datang ke kantor BSI, membuka rekening BSI, nanti bisa dipindahkan saldonya melalui ATM atau melalui mobile banking, dan seterusnya. Mungkin proses penutupan bisa dilakukan otomatis ya, mungkin karena saldo di bawah saldo minimal nanti akan langsung tertutup otomatis. Bisa langsung pindah ya Pak ya. Betul. Jadi caranya itu sangat mudah ya, karena Mudah sekali. masyarakat berpikirnya ya rumit gitu Pak ya, padahal sangat-sangat mudah, tinggal datang ke BSI-nya sendiri, langsung dipindahkan ya semuanya Pak ya. Nah untuk Pak Edi sendiri, apa nih Pak perbedaan yang mendasar bank konvensional dan bank syariah? Ya, jadi sebenarnya itu ada beberapa hal ya yang mendasari perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Jadi yang pertama itu dari segi fungsi dan prinsip bank itu sendiri. Jadi bank konvensional itu hanya menjalankan fungsi intermediasi antara funding dengan pembiayaan. Bank syariah di samping menjalankan itu juga dia menjadi investor dan juga menjadi investor dan juga Islamic Social Finance ya, penyalur keuangan sosial Islam. Dia juga ada dikenal dalam bank Islam itu, bank syariah itu namanya PWU LKS, penerima wakaf uang gitu ya. Yang sudah terdaftar di BWI, Bank Wakaf Indonesia. Dulu itu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah itu sudah menjadi PWU LKS gitu. Nah ini tidak dijalankan oleh bank konvensional. Kemudian juga dari sisi likuiditas jangka pendek. Jadi bank di samping menerima uang dari pasar uang dan juga dari bank sentral, dalam ini Bank Indonesia, bank syariah itu kalau bank konvensional menerima uang dari mana saja, bebas nilai. Kalau bank syariah tidak, dia hanya menerima uang yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi soalnya bank syariah ini hanya mau menerima uang yang halal gitu kan, tidak dari gambling, dari mesir, gharar segala macam. Jadi dia dari sumber yang halal, juga disalurkan pembiayaannya juga pada hal-hal yang halal. Modal tidak syariah nanti namanya. Sama di pasar modal syariah juga seperti itu. Dia sudah ada kriteria tertentu, indikator-indikator tertentu, sehingga digabungkan dalam namanya ISI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Dan kita di BRIS BSI kita kode emitennya namanya BRIS. Nah, gitu Pak ya. Jadi kemudian juga ada perbedaan lain dari sisi bagaimana pandangan terhadap uang ya. Bank konvensional itu menganggap uang itu sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Nah, dalam bank syariah uang itu adalah sebagai alat tukar. Alat tukar. Jadi lebih kurang itu mungkin kita lihat nanti dari segi juga karakter bank syariah juga ada dari sisi profit marginnya, bukan sistem riba. Kemudian sisi akad dan pola produk juga ada wadiah, wakalah, hiwalah, dan murabahah, ijarah, dan macam-macam yang berbeda tentu dari sisi bank konvensional. Baik. Nah, itu dia kalau mudah penjelasan mengenai perbedaan yang mendasar dari bank konvensional dan bank syariah ya. Dan ini juga ada pertanyaan ya, solusi apa atau saran apa nih Pak yang patut dilakukan oleh perbankan syariah demi menunjang pertumbuhan ekonomi di Aceh? Gitu. Untuk saya ini. Untuk Bapak. Oke. Baik, saya jadi yang perlu dilakukan demi menunjang perekonomian di Aceh ya. Jadi saya lihat bahwa kita ini sudah LKS Kanun nomor 11 2018 ini sudah diputuskan. Jadi seperti Pak Yusri Kepala OJK Aceh kita sampaikan beberapa lalu, kita tidak permasalahan kali ini sudah diputuskan oleh DPR dan juga pemerintah Aceh. Jadi gini, bagaimana kita mendukung, mensupport bank syariah sekarang di Aceh ini sehingga bisa kembali normal seperti disampaikan Pak Saiful tadi, bisa kembali lancar, dan juga sisi teknologi dan juga kemudahan juga sama bahkan lebih baik dari bank konvensional lainnya. Nah, mari kita dukung.
Dan kalau kita lihat juga di Aceh ini bahwa perbankan syariah itu secara nasional aja itu jauh lebih bagus, hampir double ya. Kalau perbankan syariah itu sanggup menghadapi bahkan mendorong PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional. Itu perbankan syariah itu bisa tumbuh 13% dibandingkan dengan bank perbankan nasional yang hanya 7% dan konvensional lebih kurang 6,7%. Jadi kalau kita hampir double ya, hampir double dalam menghadapi COVID ini dia bisa tumbuh double digit malah di sini ya. Kemudian dari sisi juga pembiayaan juga bank syariah juga tumbuh hampir 8% secara nasional dibandingkan dengan bank konvensional justru turun, Pak ya. Nah ini juga teruslah teruji begitu ya. Jadi saya yakin di Aceh nanti juga ini akan menjadi suatu stimulus yang bagus dengan hanya ada perbankan syariah di Aceh dan bisa menjadi pendorong ekonomi Aceh juga. Kemudian satu lagi barangkali yang banyak ditanyakan, ini kita harapkan bank syariah di Aceh itu bisa memberikan sesuatu value lebih kepada masyarakat sehingga market share di Aceh ini atau di Indonesia pada umumnya makin naik, makin meningkat. Apa value lebih itu? Ya mungkin dengan harga yang murah, dengan akses yang mudah, teknologi yang bagus seperti mobile banking dan segala macam, atau mesin CRM segala macam yang ada di konvensional sebelumnya, sehingga kita harapkan market share perbankan syariah secara nasional dan Aceh akan naik. Dan kita yakin BSI akan mampu mewujudkan ini. Karena BSI sekarang bank nomor 7 terbesar di Indonesia dengan aset 240 triliun. Dan ke depan saya dengar juga Bank BSI mau track isu untuk naik ke bank keempat, mau mencapai bank nomor 10 besar dunia. Perbankan syariah nomor 10. Sekarang masih Ar-Rajhi Bank di Saudi Arabia. Amin. Oke, baiklah. Nah, itu dia Kalau Muda bincang-bincang kita di siang hari ini. Dan buat Kalau Muda semua yang pengen bergabung dan masih bingung soal Bank Syariah Indonesia ya, bisa langsung telepon kita di 0823 63045106. So buat Kalau Muda semua jangan kemana-mana, tetap stay terus di Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Kalau Muda di Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio kembali lagi masih di program bincang-bincang ya dengan tema konversi rekening bank konvensional ke bank syariah. Nah, Kalau Muda nggak terasa kita sebentar lagi udah mau berakhir ya program bincang-bincangnya. Buat Kalau Muda semua yang ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita di hari ini bisa langsung di 0823 63045106. Nah, ini kita bincang-bincang lagi nih Pak ya, boleh ya? Nah, untuk Pak Saiful, mungkin ada yang ingin tahu juga nih Pak, apa sektor yang akan digarap oleh BSI yang paling sangat bermanfaat untuk masyarakat mungkin Pak? Baik, terima kasih Mbak Sita. Secara umum, BSI ini membawa produk-produk yang selama ini sudah ada di masing-masing bank syariah seperti saya jelaskan yang pertama tadi. Nah tentu di semua bank legacy ada kekuatan dan kelebihan masing-masing dan ini akan menjadi produk champion kami nantinya. Baik. Dari sisi funding, dari sisi tabungan nasabah, penempatan dana nasabah, tentu ke depan kami akan memperkuat dari sisi digitalnya, ya, seperti BSI Mobile, ya, sehingga nasabah atau calon nasabah untuk buka rekening saja itu tidak perlu ke kantor, bisa langsung menggunakan aplikasi BSI Mobile. Ya. Kemudian dari sisi pembiayaan, kita tetap akan fokus untuk produk-produk unggulan kita seperti di sektor UMKM. Sektor UMKM sekarang portofolio kami itu sudah di atas 40%. Tepatnya 49%. Artinya kalau sesuai dengan amanah kanun kami sudah melewati Pak Dr. Oke Pak, ini kita dengarkan dulu pertanyaan dari ini ya Pak ya. Baik. Kalau Muda. Baik, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Tria di PC. Iya, baik Tria. Nah, ini kita ada narasumbernya dua, ada Bapak Saiful dan juga Bapak Edi. Tria mau bertanya bisa langsung saja. Iya,
mungkin problema untuk orang Aceh yang beberapa waktu lalu digencarkan dari konvensional ke syariah dan udah mengkonversikan rekeningnya ke syariah. Dan dengan adanya BSI ini kan gabungan dari 3 bank ya, 3 bank syariah. Yang menjadi dilema mungkin yang punya rekening bank syariah dari 3 bank tersebut apakah harus konversi lagi ke BSI atau jika tidak diurus konversi ke BSI lagi ada kerugiannya nggak, ada masalahnya nggak ke depan? Mungkin kalau sekarang masih ada ya kantor-kantor 3 bank tersebut misalnya kayak BNI Syariah, apakah ke depan akan benar-benar tutup BRI Syariah, BNI Syariah dan juga Mandiri Syariah dengan adanya BSI ini? Itu aja. Terima kasih. Nah, itu dia Pak pertanyaan dari Tria ya, mungkin bisa dijawab langsung Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Tria. Terima kasih Bu Tria atas pertanyaannya. Yang pertama, proses merger ini memang nantinya juga akan melakukan proses penggabungan secara operasionalnya. Di mana sistem ini 3 bank ini sistemnya beda-beda. Jadi BRI Syariah punya sistem sendiri, BNI Syariah punya sistem sendiri, kemudian BSM juga punya sistem sendiri. Saat ini masih berjalan masing-masing ini. Jadi nasabah yang menggunakan rekening bank terdahulu tetap seperti yang selama ini berjalan. Tapi setelah nanti merger operasional atau kami istilahkan dengan roll out, penggabungan sistem, untuk pemegang rekening ex legacy BSM itu nanti hanya mengganti buku tabungan dan kartu ATM. Itu semata-mata dalam rangka untuk karena mungkin buku lama namanya masih Mandiri, BSM, BSM gitu Pak ya. Nanti kita ganti menjadi BSI. Tapi buku itu tetap masih, rekening itu masih bisa digunakan Pak ya. Kartu ATM juga masih bisa digunakan. Ya. Sementara yang dari BRI Syariah maupun dari BNI Syariah memang nanti sistemnya akan digabung ke BSM menjadi sistem BSI namanya ya. Memang kepada nasabah ex legacy BNI Syariah dan BRI Syariah kami menghimbau nantinya pada saat sudah roll out itu segera datang ke unit kerja BSI untuk mengganti buku rekening, untuk mengganti kartu ATM. Dan proses penggabungan ini juga bisa dilakukan melalui aplikasi-aplikasi yang kami siapkan. Bisa melalui ATM, bisa melalui mobile BSI, juga nanti bisa melalui WhatsApp. Itu ada nanti kami akan menyampaikan pengumuman-pengumuman di setiap unit kerja. Juga mungkin akan kami pasang informasi melalui media-media iklan supaya nasabah dimudahkan, tidak mesti harus ngantri ke kantor. Intinya memang akan ada sedikit nanti gangguan ketidaknyamanan ya karena ada masa timeline mungkin ya, tapi nggak lama. Intinya unit kerja kami sekarang ada 221 outlet di seluruh Aceh. Jadi saya pikir nasabah dengan mudah lah untuk mendapatkan kantor BRI. Memang butuh sedikit waktu untuk proses penggantian tabungan tadi, bukunya maupun kartunya. Tidak perlu khawatir uang tidak akan hilang gitu ya. Walaupun ada satu saat kok saldonya nol, itu nggak apa-apa, hanya sebentar aja. Hanya dipindahkan. Sebentar aja dalam proses ya mungkin 1 jam 2 jam lah ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan ini kami sampaikan supaya nasabah tidak mendapatkan informasi yang hoak-hoak nanti ya, yang meresahkan. Seperti tadi juga ada pertanyaan lanjutan, kalau seandainya tidak masyarakat tidak ingin mengubah, apa ada kerugian bagi masyarakat tersebut gitu Pak? Bukan kerugian, rugi enggak, karena tidak akan ada dana yang hilang gitu ya. Dananya tetap aman di BSI. Memang tetap harus dilakukan penggantian kartu dan buku tabungan untuk yang ex legacy BRI Syariah dan BNI Syariah supaya memperlancar transaksi selanjutnya. Karena otomatis karena sistemnya sudah berubah, kartu yang lama nggak akan bisa digunakan. Nggak bisa digunakan lagi Pak ya. Oke. Baik, nah untuk roll out-nya sendiri itu kira-kira kapan Pak? Ya, insya Allah mohon doa masyarakat Aceh, doa kaula muda pendengar Radio Niko FM. Kami merencanakan roll out akan dilaksanakan pada bulan Juni, tepatnya di tanggal 7 Juni 2021 yang akan datang. Ini hanya hitung hari aja ini ya, hitung hari aja. Ini sebenarnya sebuah penghargaan dari BSI Pusat. Seharusnya jadwal kita itu sekitar bulan Oktober.
masih lama. Oktober masih lama. Dimajukan, Cuman ya, Pak, ya? karena kita di sini punya kekhususan, keistimewaan, akhirnya direksi kami mempercepat proses Baik, rollout di Aceh supaya masyarakat Aceh segera dapat menikmati layanan BSI secara sempurna. Baik. Baiknya, itu kalau mudah nih Koya Onda Sektor FM buat Tria juga tadi, semoga pertanyaannya terjawab ya. Dan kita sudah di penghujung acara nih Pak, yaitu masih di program Bincang-Bincang dengan tema konversi rekening bank konvensional ke bank syariah. Nah, untuk yang terakhir nih Pak ya, mungkin saya ingin memberikan sesuatu, mungkin apa nih Pak himbauan yang ingin Pak Saiful dan juga Pak Edi sampaikan kepada kaum muda di rumah terkait layanan BSI Regional 1 di Aceh gitu Pak, himbauan untuk masyarakatnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak, ini ada satu lagi, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rona Di mana? di Lingki. Oke, Rona di Lingki ya. Silahkan Rona. Itu saya yang menanyakan tentang masalah, karena kebetulan saya juga pemegang rekening Bank Mandiri ya. Ya. Bank Syariah Indonesia lah. Yang sekarang ini sudah menjadi udah konversi ya ke Bank Syariah Indonesia. Nah, selama ini saya kan menggunakan ATM, ini mengenai ATM gitu ya. Ya. Jadi ATM yang saya gunakan saat sekarang ini itu masih dalam bentuk ATM dari Bank Mandiri Syariah. Iya. Belum saya untuk mengubahnya ke Bank Syariah Indonesia. Baik. Nah, apakah ini itu tidak akan ada bermasalah ketika saya tidak mengubah ke Bank Syariah Indonesia ATM-nya, atau saya masih bisa menggunakan Bank Mandiri Syariah atau Bank Syariah Mandiri ini? Baik. Gitu, atau memang harus dirubah gitu? Baik. Itu saja pertanyaannya. Iya, itu Baik, saja. terima kasih Dona. Iya. Nah, mungkin bisa langsung dijawab lagi Pak ya. Baik, terima kasih Ibu. Karena sistem BSI menggunakan sistem Bank Mandiri Syariah, Iya. tentu untuk nasabah pemegang rekening Bank Mandiri Syariah, ya, ex legacy BNI Syariah, Mandiri Syariah, itu rekening tabungan dan ATM itu masih bisa digunakan. Ya. Tapi kalau masih menggunakan kartu yang lama, buku yang lama, kami menghimbau supaya diganti supaya logonya itu sudah BSI Bisa gitu. BSI, Pak, sudah ya. BSI gitu ya. Walaupun bisa Jangan. digunakan, tapi kami tetap menyarankan nanti silakan diganti supaya Bapak Ibu kaula muda akan merasa bangga lah menggunakan kartu baru yang Baik, berlogo BSI ya iya. gitu ya. Tapi untuk transaksi tidak akan terganggu ya, seperti Baik. biasa. Berarti untuk Dona sendiri ya, apabila masih menggunakan ATM Bank Syariah Mandiri itu Iya. tetap masih bisa digunakan, tetapi akan lebih baik untuk mengganti buku tabungannya ke BSI gitu Pak ya. Tapi tidak mesti buru-buru mungkin kalau yang dari tidak perlu buru-buru, Pak, ya. Mandiri Syariah ya. Baik. Nah, itu Pak himbauan yang bisa Bapak berikan kepada kaum muda supaya mereka emang harus nih gunain BSI gitu. Nah, bisa langsung saja Pak. Ya, baik, terima kasih kaula muda pendengar Niko FM yang saya muliakan. Ya. Bagi yang masih memegang tabungan atau rekening konvensional, segera beralih ke Bank BSI Syariah Ya. di outlet kami. Dan insya Allah sebentar lagi di bulan Juni kita akan melakukan proses rollout. Dalam proses rollout tentunya kami berharap kesediaan para pendengar kaula muda untuk berkenan segera hadir nanti ke outlet kami atau melalui jaringan-jaringan kami baik channel maupun media-media lain yang resmi disediakan untuk Ya. melakukan proses penggantian buku, penggantian ATM. Baik. Sehingga ke depan layanan yang akan diterima oleh kaula muda nasabah kami akan semakin nyaman dan semakin baik. Kami menyiapkan banyak produk yang sepadan, malah lebih baik dari yang ada di konvensional. Baik. Mudah-mudahan ini akan bisa memenuhi harapan besar dari masyarakat Aceh yang sudah sepakat semuanya untuk beralih ke syariah. Tentu bagi kami BSI akan melayani sebaik mungkin dan mohon dukungan dan doa semoga semua yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih.
Baik, untuk Bapak mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih. Baik, yang pertama ini Kaula Muda Nikoya FM, semoga kita selalu sehat selalu. Amin. Kita appreciate kepada BSI yang telah memprioritaskan kita di Aceh ini untuk roll out pertama pada bulan Juni ini yang dari agenda semula tadi bulan Oktober ya. Karena kita tidak ada bank lain di Aceh, hanya tinggal Bank Perbankan Syariah. Jadi memang terima kasih kita karena diberi perhatian khusus dan mudah-mudahan ke depan juga ini kita ada prioritas ataupun perlawanan khusus juga karena kita tidak ada pilihan ini hanya bank syariah sehingga kita mendapat layanan yang baik dari sisi lembaga keuangan. Dan juga harapan saya kita menunggulah proses ini bahwa semuanya perlu proses karena kita ini pindah dari rumah lama ke rumah baru dari perbankan konvensional ke perbankan syariah tentu perlu proses banyak hal yang perlu di ini jadi kita yakin dan percaya insya Allah LKS ini akan menjadi lebih baik dan bahkan sudah teruji ya di tingkat nasional tadi dalam memajukan perekonomian kita di Aceh pada khususnya dan insya Allah yakin ini ya. Baik. Nah, alhamdulillah kalau muda berakhir pula program kita bincang-bincang yaitu dengan tema konversi rekening bank konvensional ke bank syariah. Semoga buat kalau muda semua yang masih bingung ya soal gimana menggunakan Bank Syariah Indonesia bisa mendapatkan ilmu ya di pagi hari ini oleh Bapak Saiful Musadir dan juga Bapak Dr. Edi Gunawan. Dan terima kasih juga Pak atas kehadirannya di Radio Nikoya 106 FM. So buat kaum muda saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kaum muda semua yang udah nelpon dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banda Aceh Real Radio, Nikoya 106.